Oke, baik. Kali ini saya akan melanjutkan video berikutnya ini tentang pembahasan beberapa soal dalam hukum Newton. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat dalam file ini ada beberapa contoh, ya. Jadi kalau kita lihat contoh pertama ini sebuah gaya 10 Newton digunakan untuk menarik balok yang bermasa 2 kg. Berada di atas permukaan yang licin, artinya antara balok dengan permukaan bidang ini, ya, itu tidak ada gesekan karena permukaan bidangnya dianggap licin. Carilah berapa percepatan balok bergerak. Nah, ini kalau kita selesaikan, ya, kasus yang pertama itu misal tadi di sini ada sebuah permukaan, kemudian di atasnya ini ada balok gitu ya. Nah, balok ini ditarik oleh sebuah gaya, tadi gayanya itu 10 Newton. Masa baloknya 2 kg. Nah, ini kita bisa cari, ya, kita bisa selesaikan di sini. Nah, yang pertama tadi bahwa F-nya ini, ya, gaya tariknya ini berapa tadi? 10 Newton, ya. 10 Newton. Kemudian massa bendanya ini adalah 2 kg. Berapa percepatannya? Nah, di sini kalian gambar dulu. Tadi kan algoritma untuk menyelesaikan kasus hukum Newton itu harus digambar dulu, ya. Digambar dulu berarti di sini adalah gaya beratnya, ke atas ini ada gaya normalnya, gaya geseknya nggak ada. Nah, akan tetapi gaya berat dan gaya normal ini dia tidak berpengaruh terhadap arah gerak. Mengapa? Karena bendanya hanya ditarik terhadap arah sumbu X, gitu kan. Ini kita pasang koordinat, ya. Ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, ketika kita lihat dia ini benda bergerak arah sumbu X, maka benda yang bergerak arah sumbu Y-nya ini tidak kita perhitungkan, gitu. Sehingga kalau kita ambil sebuah rumus di sini misalnya resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan M kali A. Kalau kita bagi dua, satu berarti sigma Fy sama dengan M kali AY, gitu. Yang kedua adalah sigma Fx sama dengan M kali AX, karena bendanya bergerak arah sumbu X. Nah, untuk kasus sigma Fy-nya, karena benda ini dia tidak bergerak ke arah sumbu Y, artinya tidak naik ke atas, maka AY yang ininya akan sama dengan 0. Gitu. Sehingga kita dapatkan sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, sigma Fy-nya berapa? Karena arti dari sigma Fy ini kan artinya adalah resultan gaya yang bekerja pada benda arah sumbu Y. Ada apa saja sumbu Y? Ada M, gaya normal, dan ada W, gaya berat. Kita bisa lihat kalau dia ke atas ini berarti dia positif, gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan, saya tuliskan di sini, ya. Resultan gaya yang bekerja pada benda arah sumbu Y ini sama dengan 0, sama dengan M, ya, yang bermuat nilai positif dikurangi W yang bernilai negatif. Atau bisa kita tuliskan bahwa N dikurangi W sama dengan 0. Atau gaya normal berarti sama dengan gaya berat. Berapa gaya beratnya? Berarti massa kali gravitasi. Berarti nilainya massanya adalah 2 kg dikali gravitasinya adalah misalnya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan gaya normalnya adalah 20 Newton. Ini adalah gaya normal 20 Newton. Gitu. Ya. Nah, ini soal yang arah gaya Y-nya. Gimana arah X-nya? Karena bendanya bergerak ke arah X, maka kita tuliskan resultan gaya yang bekerja pada benda arah sumbu X sama dengan M kali AX. Dan nilai AX-nya tidak sama dengan 0 karena bendanya bergerak arah sumbu X. Justru AX-nya ditanya berapa. Nah, maka dari sini kita bisa tuliskan
AX sama dengan resultan gaya arah sumbu X dibagi dengan M. Atau berarti gayanya berapa? 10 Newton dibagi M, 2 kilogram. Dari sini kita bisa analisis satuannya. Ya. Newton itu kan tadi kilogram meter per sekon kuadrat. Berarti kita bisa tuliskan ini sebanding dengan 10 bagi 2 itu adalah 5. Newton itu tadi kilogram meter per sekon kuadrat dibagi kilogram yang ini. Nah, maka kilogramnya kita coret. Sehingga percepatannya berapa? Maka percepatan benda bergerak arah sumbu X ini adalah 5 meter per. Nah, ini sudah ya. Sudah kita bahas. Yang kedua, kasusnya sama seperti nomor 1. Namun ditambah dengan gaya yang lain, ada F2 yang arahnya ke sini itu 30 Newton ya. Jadi kalau kita gambar ya, satu lagi di sini ada F2 yang gayanya 30 Newton. Nah, di sini kalau saya gambar, nah di sini ada F2 ya, di sini ada F2, gayanya itu berapa? 30 Newton. Berarti di sini ada F1, ini adalah F2 sama dengan 30 Newton. Nah, apa yang ditanya? Berarti yang ditanya sama, karena kasusnya sama dengan nomor 1, berarti percepatan baloknya. Nah, kalau kayak gitu, berarti resultan gayanya berbeda. Berarti di sini kita bisa tuliskan resultan gaya yang bekerja pada benda arah sumbu X sama dengan M kali AX. Ya, nah, resultan gayanya itu berarti ada F1 ditambah F2 sama dengan M-nya adalah 2 kg kali AX. F1-nya 10 Newton ditambah F2-nya 30 Newton sama dengan 2 kg dikali AX. Saya tuliskan ke sebelah sini. Nah, dari sini berarti total gaya yang bekerja pada benda arah sumbu X itu ada 40 Newton sama dengan 2 kg kali AX. Sehingga kita dapatkan AX sama dengan 40 dibagi 2 Newton per kilogram sama dengan 20 ya, 40 bagi 2 20 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kalau gayanya ditambah ya, yang nomor 2. Nah, yang ketiga sama seperti kasus nomor 1 dan ditambah gaya 30 Newton tapi arahnya berlawanan. Nah, dia arahnya ke sini ya. Arahnya ke kiri. Jadi sama dengan kasus yang tadi. Nah, tapi F2-nya dia arahnya ke kiri. Ya. Nah, di sini F2 arahnya ke kiri. Berapa? Tadi 30 Newton. Nah, kita bisa selesaikan. Oke, saya selesaikan di sini. Berarti kalau ada tambahan gaya yang berlawanan ya, maka kita tuliskan di sini tetap awalnya adalah sigma F X sama dengan M kali AX. Nah, resultan gayanya akhirnya berbeda. Yang ke arah kiri, yang ke arah ke sini itu dia bernilai negatif. Yang arah kanan itu bernilai positif. Berarti yang positifnya itu hanya F1 dikurangi F2 sama dengan M kali AX. Nah, ini F1-nya berarti 10 Newton dikurangi 30 Newton sama dengan 2 kg AX. 10 dikurangi 30 berarti minus 20 Newton sama dengan 2 kg AX. Nah, di sini kita dapatkan AX-nya sama dengan negatif 20 Newton dibagi 2 kg atau sama dengan negatif 10 ya. Negatif 10 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Berarti negatif ini menunjukkan arah, bahwa bendanya ini bergeraknya ke arah negatifnya. Artinya kalau ke kanannya dia positif, maka ke arah kirinya dia bernilai negatif. Berarti ya dia bendanya ke arah sini. Gitu. Bendanya ke arah sini ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah berarti contoh untuk kasus yang pada bidang datar. Gitu ya. Ini kan bidang datar semua nih, ditariknya ini ada 2
gaya, ini ada gaya juga. Nah, bagaimana kalau kasusnya berada pada bidang miring gitu ya? Maka kalian di sini harus terapkan prinsip trigonometri gitu ya. Kita bisa selesaikan kalau dia dalam kasus pada bidang miring. Misal saya gambar ya, saya gambar dulu ini gitu. Nah, misalnya seperti ini pada bidang miringnya. Ini kita bahas masih licin ya, belum ada gaya geseknya. Nah, ini misalnya benda seperti ini. Ya, kita putar. Oke. Putar. Ya. Ya, nah ini ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah sudut ya, saya pasang sudut. Sudutnya adalah sudut theta gitu. Nah, kemudian pertanyaan pertama adalah apakah benda ini akan bergerak? Jelas, benda ini akan bergerak. Ya, karena permukaannya ini licin, jelas benda ini turun begitu. Akibat pengaruh dari gaya gravitasi. Nah, kalau kita yang ditanya ini pasti bagaimana persamaan dari percepatan geraknya. Berarti dicari A-nya gitu. Percepatannya seperti apa sih? Gitu kan? Percepatan gerak dari sebuah benda ini seperti apa? Nah, seperti halnya tadi algoritmanya, yang pertama kita gambar diagram. Diagram ini kita sebut diagram ya. Ini diagram, jadi kalau nanti ada soal UTS, tidak ada diagramnya, kalian gambar dulu diagramnya seperti apa. Kemudian digambarkan gaya-gayanya. Nah, gaya-gayanya itu sebetulnya benda ini hanya ada gaya gravitasi saja. Ada gaya gravitasi ke sini, salah. Nah, gaya gravitasi ke sini, W, kemudian ada gaya normal ke atas. Nah, ini N. Gitu. Udah itu saja, tidak ada gaya gesek. Kemudian tentukan yang ketiga itu langkahnya adalah tentukan koordinat. Maka kita ambil yang miring ini adalah arah X dan ini adalah arah Y. Sesuai dengan lintasannya, biar lebih mudah. Gitu ya. Nah, sesuai dengan lintasannya. Kemudian barulah kita selesaikan. Ya, yang ketiga itu kan selesaikan. Yang keempat selesaikan persamaan dan analisis. Nah, di sini kalian bisa lihat gaya berat ini sebetulnya arahnya lurus ya. Nah, namun bendanya bergerak miring, maka harus kita transformasi. Jadi kalau di sini saya transformasikan misalnya pakai tinta yang warna biru, saya transformasikan ke sini. Nah, ke sini, maka nanti di sini ada namanya adalah WX. Kalau ini saya tarik ke sini, maka yang ke sini adalah WY. Nah, barulah dia sesuai. WY dan WX. Saya kembalikan kayak gitu. Nah, di mana ada sudut tetanya? Sudut tetanya adanya di sini. Nah, tetanya ada di sini. Jadi sudut teta itu antara WY dengan W. Jangan sampai salah. Ya fisika dengan matematika itu mirip lah ya dalam hal hitungan. Artinya kalian salah menentukan tetanya saja pasti salah semua. Begitu. Nah, baru kemudian kita selesaikan persamaan dengan menggunakan hukum kedua Newton. Berarti ada sigma Fy dan ada sigma Fx. Saya tuliskan ada sigma Fy dan ada sigma Fx. Nah, dari sini kita ambil dulu misalnya yang sigma Fy. Ya. Sigma Fy sama dengan M dikali AY. Tulis aja lengkap dulu. Tapi karena bendanya kita lihat tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka ini akan sama dengan 0. Karena AY-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan berarti sigma Fy-nya berarti resultan gaya yang bekerja pada benda arah sumbu Y. Itu ada dua, ada N dan ada WY. Yang N ini berarti bernilai negatif. Ya. Dan yang WY-nya bernilai positif. Kebalik, yang N-nya bernilai positif dan WY-nya bernilai negatif. Ini akan sama dengan 0. Atau kita tuliskan bahwa gaya normalnya sama dengan W dikali WY. Nah, WY ini kalau kalian lihat ini kan sudut ya. WY itu ada di sini, ada di samping sudut ya. Jadi kalau kita ambil peraturan sinus dan kosinus ya, maka cos, kita ambil cos dari theta itu sama dengan samping, berarti sampingnya adalah WY dibagi miring, miringnya adalah W.
Atau dari sini kita dapatkan bahwa WY sama dengan W cos theta. Ya. WY sama dengan W cos theta. Berarti di sini bisa kita tuliskan sama dengan W cos theta. Itu. Nah, ini adalah gaya normalnya kita dapatkan. Nah, kalian juga bisa analisis sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan ketika bendanya datar yang seperti ini, ya, itu kan, nah, gaya normalnya ini kan sama dengan W. Ya, kalian buat di sini kalau kalian lihat catatannya, ini kan gaya normalnya masih dia kan nilainya sama dengan W. Nah, ini kalau dia lurus, tidak ada sudut. Nah, sama di sini juga kalian bisa bayangkan. Berarti kalau di sini sudutnya 0, dia kan bendanya jadi lurus. Gitu kan? Kalau misalnya di sini sudutnya 0 derajat, ya. Misalnya tetanya 0 derajat, berarti kan bendanya nanti jadi lurus kayak gini. Nah, ini bendanya. Gitu. Artinya, kita bisa asumsikan bahwa kalau kita ganti tetanya sama dengan 0, berarti kita tuliskan M sama dengan W cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Berarti M sama dengan W. Nah, ini betul. Gitu. Artinya, ini adalah proses analisis yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah N sama dengan W cos theta itu betul atau salah. Tapi ternyata ketika kita asumsikan W-nya sama dengan 0, dia betul. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua kita cari kita cari Fx sigma Fx-nya karena memang bendanya bergerak arah sumbu X-nya. Ya. Berarti kita tuliskan sigma Fx gitu sama dengan M kali AX. Nah, kita lihat resultan gaya yang bekerja pada benda arah sumbu X yang mana? Hanya ada Wx saja. Ya. N ke arah normal, Wy ke arah bawah, berarti yang searah sumbu X itu hanya Wx. Berarti sigma Fx ini sama dengan Wx sama dengan M kali AX. Wx kita cari karena Wx itu yang mana? Wx itu yang ini. Berarti dia ada di depan sudut, maka kita ambilnya sinus. Ya. Berarti sinus theta harus kita turunkan sama dengan depan itu adalah Wx dibagi W. Atau kita dapatkan W-nya sama dengan Wx-nya sama dengan W sin theta. Sehingga di sini bisa kita tuliskan Wx sama dengan W sin theta sama dengan M kali AX. AX. Nah, gitu ya. Nah, ini W sama dengan sin theta sama dengan W kali sin theta sama dengan M kali AX gitu ya. Nah, dari sini pun sebetulnya kalian bisa lihat ya, kan kalau dibalik dengan persamaan yang tadi sama saja dia. Nah, ini yang sebelumnya A. Nah, ini kan A itu sama dengan sigma F per M ya. Sigma Fx per M. Berarti kalau kita hitung ya sigma Fx-nya itu berarti adalah yang ini Wx. Kalau dia nggak ada sudutnya, artinya sudutnya 0 derajat. Kalau sudutnya 0 derajat, kalian bisa lihat. Kan kalau ini kita tulis begini jadinya. Ini W itu kan massa kali gravitasi kali sin theta sama dengan M kali AX. Kita coret M-nya karena dia sama. Berarti percepatan geraknya itu arah sumbu X-nya sama dengan G sin theta. Gitu, ini hasilnya. Gitu kan. Nah, sekarang kita analisis. Apakah betul persamaan ini begitu kan? Nah, kalian anggap saja kalau tetanya tadi 0 derajat. Kalau tetanya 0 derajat, kan gambarnya jadi miring. Jadi lurus. Kalau tetanya 0 derajat. Jika tetanya 0 derajat, maka ini lintasan, ini bendanya. Gitu. Meskipun permukaannya ini licin, kalau ada benda di atasnya, benda ini nggak akan bergerak meskipun licin. Gitu ya. Karena tidak ada sudut kemiringan. Sehingga karena benda ini tidak bergerak, maka percepatan AX-nya akan sama dengan 0 kalau dia sudutnya 0 derajat. Ya, berarti sama di sini pun ketika sinus theta, tetanya 0 derajat, sin 0 itu adalah 0. Berarti AX-nya akan sama dengan 0. Gitu ya. Berarti betul analisisnya.
Nah, sekarang gimana kalau sudutnya 90 derajat? Kalau sudutnya 90 derajat, kan gambarnya jadi gini. Nah, sudutnya jadi di sini, bendanya jadi di sini. Sorry, bendanya saya gambar biar tidak. Nah, bendanya jadi di sini. Gitu kan? Nah, bendanya jadi di sini. Gitu. Sudutnya yang ini, tetanya 90 derajat. Berarti kalau sin tetanya 90 derajat, sin 90 itu 1, maka nilai A-nya hanya sama dengan G. Ya. Di sini saya tulis. Berarti AX-nya, kan plus cos, ya. Sebentar. Nah, ini tadi kalau dia 90 derajat, maka AX-nya tadi sama dengan G. Gitu. Itu mungkin penjelasan tentang soal-soal hukum Newton. Oke, ya, demikian.